Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu alayka sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Silaturahim lagi, bermuahajah lagi, bertatap wajah lagi di YouTube Bang Arman ASM Channel. Alhamdulillah, kesempatan pada pagi ini yang penuh berkah dan barokah. Edukasi ini, pagi ini Abang ingin memberikan suatu ilmu atau amalan yang dimana insya Allah atas izin Allah untuk dan agar kita punya hajat ingin menjual tanah, menjual rumah, atau menjual ruko, atau menyewakan tanah kita, atau menyewakan ruko kita, menyewakan rumah kita, atau kontrakan kita. Ini insya Allah atas izin Allah, alhamdulillah Abang sudah pernah melakukan dan alhamdulillah sudah berhasil. Ya, kalau memang mungkin kurang yakin dan kurang percaya bisa datang ke tempat Abang. Abang bisa buktikan dan Abang punya bukti. Ya, Abang saat itu diberikan kepercayaan kepada pasien Abang dan jamaah Abang. Ini terjadi kun fayakunnya Allah di sini. Subhanallah, orang tersebut pasien Abang memberikan suatu kepercayaan. Alhamdulillah dengan amalan ini yang Abang lakukan, alhamdulillah dijabah. Ya, kalau untuk tanah 2 kali Abang mendoakan atau mensyariatkan 2 kali tanah laku. Itu kejadian 4 tahun yang lalu. Abang punya teman rukonya agar disewakan ada yang ngontrak maupun kontrakannya ada pernah terjadi. Jadi ruko 2 kali, tanah 2 kali, tanah dijual, yang 2-nya lagi rukonya disewakan. Yang 1 kontrakan agar kontrakannya ada yang menyewakan. Alhamdulillah dengan amalan ini Abang melakukan, alhamdulillah atas izin Allah, kun fayakunnya Allah berhasil. Sebelum Abang kasih tahu amalan ini, salam hormat, salam takzim dari Al-Fakir Arman ASM untuk guru-guru Abang dimanapun guru-guru Abang berada. Semoga guru-guru Abang yang masih ada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga guru-guru Abang panjang umur yang masih ada, sehat selalu, berkah dan barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan Abang doakan juga untuk guru-guru Abang, di mana guru Abang yang sudah almarhum maupun almarhumah, Allah tempatkan di taman surga Allah dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Khusus wabil khusus Abang lah yang masih menjalankan dan maupun murid-muridnya yang lainnya selalu istiqomah apa yang diberikan kepada guru-guru kita. Karena di dunia ini kita punya orang tua 3 yang harus kita patuhi, yang harus kita hormati. Ya, yang pertama orang tua kita di dunia, yang ketiga ada 3 orang tua kita di dunia, ada 3. Ya, Abang diajarkan guru-guru Abang. Yang pertama, siapa orang tua kita di dunia itu ada 3 orang. Yang pertama yang harus didahului kedua orang tua. Ya, kedua orang tua kita. Orang tua kita itu di dunia ada 3. Yang pertama, kedua orang tua kita kandung. Kedua, guru kita. Ketiga, mertua kita. Ya, insya Allah atas izin Allah Abang ikhlas dunia akhirat amalan tersebut. Yang pertama untuk agar apabila kita punya hajat ingin menjual tanah, menjual rumah, atau menjual ruko, atau menyewakan tanah kita,
atau menyewakan kontrakan rumah kita atau ruko kita. Caranya bagaimana? Yang pertama, ambil suatu air putih. Kita siapkan air putih, ya, dan garam kasar. Nah, air putih ini dan garam kasar ini kita bawa sholat hajat. Ya, kita bawa sholat hajat 4 rakaat. Ya. Jadi sekali lagi medianya ini siapkan air putih dan garam kasar. Lalu air putih tersebut dan garam kasar tersebut kita bawa sholat hajat 4 rakaat. 2 salam, 2 salam. Ya, 2 salam, 2 salam. Jadi saat sudah air putih tersebut kita bawa sholat hajat 4 rakaat, tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu air putih tersebut dan garam kasar tersebut kita bacakan surat Al-Fatihah 7 kali. Ya, habis membaca surat Al-Fatihah 7 kali, lalu kita membaca surat Al-Ikhlas 7 kali. Ya, lalu kita membaca surat ayat kursi 7 kali. Lalu membaca selawat Nabi 7 kali. Ya, ditiupkan ke air dan garam tersebut. Nah, abang ulang kembali, medianya cukup sederhana, air putih dan garam kasar. Nah, di saat kita sudah siapkan air putih dan garam kasar tersebut, kita bawa sholat hajat 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Tapi kita lakukannya 2 salam, 2 salam. Contohnya 2 rakaat selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lalu baru 2 rakaat bangun lagi, sholat lagi 2 rakaat. Ya, tapi biasanya abang kalau sholat hajat surah pertama habis baca Al-Fatihah, suratnya abang baca Qul ya ayyuhal kafirun 3 kali diulang. Ya, kalau abang, tapi kalau misalkan para penonton yang mau membaca apapun amalannya suratnya tidak apa-apa, ya. Jadi abang kalau membaca surat kalau sholat hajat membacanya rakaat pertama suratnya baca Qul ya ayyuhal kafirun 3 kali diulang. 3 kali diulang. Lalu rakaat kedua abang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali diulang. Tapi kalau misalkan bang lagi saat sholat hajat baca suratnya apa aja bebas bang, bebas. Tapi ini kalau abang biasanya melakukannya seperti itu. Kalau sholat hajat rakaat pertama abang membaca Qul ya ayyuhal kafirun 3 kali. Rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ikhlas, Qul hu 3 kali diulang. Nah, abang ulang lagi. Kalau misalkan para penonton dimanapun berada yang ingin sholat hajat baca suratnya apapun ya silakan, nggak apa-apa, nggak dipaksakan. Tapi ini kalau abang pribadi. Jadi amalan tersebut medianya air dan garam kasar, lalu di bawah sholat hajat 4 rakaat, 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu air tersebut, air putih ini dan garam kasar dibacakan surat Al-Fatihah 7 kali tahan napas. 7 kali tahan napas, tidak usah pakai tahan napas, nanti ngap-ngapan. Baca Al-Fatihah 7 kali. Ya, habis sholat hajat 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu niat, ya Allah atas izinmu, ya kun payakunmu ya Allah, air dan garam ini media untuk hajat saya biar tanah saya laku. Nah, atau rumah saya laku, atau ruko saya laku, ada yang beli, atau tanah saya ada yang nyewa, atau rumah saya ada yang nyewa atau yang kontrakan, atau ruko saya ada yang menyewa atau dikontrakan, ada yang mau ngontrak, ya. Jadi amalannya membaca surat Al-Fatihah 7 kali, lalu membaca surat Al-Ikhlas 7 kali, yang ketiga membaca ayat kursi 7 kali, lalu membaca selawat Nabi 7 kali. Selawat Nabinya apa? Bebas.
Membaca selawatnya yang mana saja boleh. Kalau mau selawat yang pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau yang diratib Al-Haddad, selawat Nabi yang pendek boleh 7 kali. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Atau shollu ala Muhammad boleh ya. Jadi amalan ini untuk hajat kita, agar kita punya tanah, ada yang membeli rumah, ada yang membeli ruko, ada yang membeli apapun yang kita mau jual ya, apapun yang kita mau jual atau mau dikontrakkan. Amalannya itu tadi empat amalan ini. Membaca surat Al-Fatihah 7 kali diulang, lalu membaca surat Al-Ikhlas 7 kali diulang, lalu membaca ayat kursi 7 kali diulang ya, lalu membaca selawat Nabi 7 kali diulang. Alhamdulillah, bukan abang sombong, alhamdulillah 4 tahun yang lalu berbarengan itu abang dipercaya. Nah, enaknya seperti itu. Kalau kita punya tamu atau pasien yang percaya sama kita, enak kita mengerjakannya, mendoakannya. Terkadang, mohon maaf lahir dan batin, ada seseorang misalkan bersyariat datang ke non medis ya. Datang seperti, sebenarnya bukan ke non medis saja, mohon maaf ya, ke medis pun kalau kita percaya ya sembuh. Kita mau datang ke dokter ya, kita mau datang ke medis, ke dokter, ke non medis, ke spiritual, mau datang ke paranormal, mau ke praktisi, kita mau datang silakan saja, kemanapun silakan, asal kita yang bersyariat percaya. Karena percaya sesama manusia itu hukumnya sunnah bagi abang ya, istilahnya wajar karena hablum minannas ya gitu. Nah, kalau misalkan kita yakin kepada Allah, hakul yakin ya, jadi seperti itu saudaraku. Jadi kalau kita bersyariat kemanapun, percayakan dengan yang mendoakan atau yang menyariatkan, percayakan. Kalau kita ragu jangan, lebih bagus ya kita datang cari ke tempat lain ya. Itulah pelajaran yang bisa diambil dari konten edukasi ini. Semoga bermanfaat dan menjadi tontonan dan tuntunan. Jadi pesan abang seperti itu. Silakan kita bersyariat kemanapun, yang sifatnya kita ke medis maupun non medis kita percayakan. Nah, kalau kita ragu kepada yang mensyariatkan, kita ragu ya kita kerjakan sendiri gitu. Abang begitu, kalau ada pasien datang atau tamu abang konsul ngobrol gitu, ada yang bertanya, bang ada yang gratis tidak bang? Ada. Caranya gimana bang? Abang kasih nih amalannya, puasanya, zikirnya, meleknya. Itu belum abang, itu 4 itu ya. Nih puasanya sekian hari, meleknya sekian hari, zikirnya sekian hari ya. Baru begitu tuh, waduh susah juga ya bang. Nah, kalau kita bersyariat, dikasih saran, dikasih suatu petunjuk, kalau kita nggak sanggup melakukan, ya udah lewat orang yang mensyariatkan, silakan saudaraku, sahabatku, seperti itu. Nah, kalau memang kita bisa mengerjakan sendiri, ya kita kerjakan sendiri. Nah, tinggal kuncinya kita yakin ya, yakin kepada Allah ya kan. Insya Allah dengan ayat-ayat Allah dan salawat, insya Allah apapun yang kita inginkan, insya Allah Allah ijabah, Allah kabul, asal kita yakin. Nah, kalau kita tidak sanggup mengerjakan sendiri, ya kita lewat seseorang yang mensyariatkan. Tapi tetap ya, selain untuk percaya apa yang dikatakan kepada praktisi atau seseorang paranormal dan yang lain-lainnya, kita ikuti saat lagi diproses ya. Mengikuti itu dalam artian jangan melanggar lagi, ikuti ya kan aturan-aturan atau petunjuk-petunjuk dari seseorang yang mensyariatkan itu. Terkadang kenapa hajat kita belum diijabah, kenapa hajat kita belum dikabul? Karena terkadang saat kita punya hajat diproses, jangan lagi berbuat sesuatu kesalahan lagi, ikuti agar hajat dikabul, diijabah
Karena saat kita wirid, kita jikirkan diri kita, kita ini masih menyimpang, masih berbuat salah lagi. Inilah jadi hajat kadang tidak terkabul. Jadi itu saja, kurang lebihnya abang dibukakan pintu maaf, ya. Apabila ada salah kata, ucapan, lisan dan sikap abang dan cara bacaan abang, ya. Nah, semoga amalan ini bermanfaat untuk kita semua, ya. Abang sekali lagi, abang ulangi. Hajat ilmu amalan ini untuk, ya, agar punya hajat kita ingin menjual tanah, menjual rumah, menjual ruko dan yang lain-lain. Hajatnya siapkan air putih dan garam. Kita bawa sholat hajat 4 rakaat, 2 salam, bangun lagi 2 salam, membaca air ini dan garam kasar ini medianya. Dibacakan Al-Fatihah 7 kali, membaca Al-Ikhlas 7 kali, ayat kursi 7 kali, selawat Nabi 7 kali. Nanti air garamnya ini dituangkan, disebarkan, ya, ke dalam tanah, ya, disebarkan ke tanah, ke rumah atau ke ruko kita yang ingin kita jual. Itu saja, kurang lebihnya abang dibukakan pintu maaf karena abang di sini masih banyak belajar. Abang masih doib, masih munafik, ya, masih pendosa di mata Allah, tapi abang tetap tidak putus semangat untuk belajar dan belajar, ya, karena yang sempurna hanya milik Allah, yang banyak kekurangan diri abang pribadi, ya. Salam satu untuk semua, semua untuk satu. Di sini tempatnya kita sama-sama belajar. Ingatlah, jangan merasa bisa, bisalah merasa. Jangan merasa pintar, pintarlah merasa. Jangan merasa kuat, kuatlah merasa. Carilah ketenangan, insya Allah kita akan mendapat ketenangan. Dengan kita mendapat ketenangan, insya Allah kita mendapat kesenangan. Karena dengan ketenangan kita bisa senang. Tetapi kita senang belum tentu tenang. Itu saja dari abang pribadi. Di sini kita tempat sama-sama belajar. Salam satu untuk semua, semua untuk satu. Di sini kita sama-sama belajar. Janganlah merasa bisa, bisalah merasa. Janganlah merasa pintar, pintarlah merasa. Janganlah merasa kuat, kuatlah merasa. Carilah ketenangan, barulah kita mendapat kesenangan. Karena kesenangan yang kita cari belum tentu kita mendapatkan ketenangan. Akhirul kalam, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.